Oke bro, kembali lagi bersama kami di Pokwan ya. Rujukan. Kita berada di gedung Pokwan, lantai 2. Di sini sudah ada teman-teman Pokwan. Di sebelah kiri saya ada ketua Pokwan, Bang Epul. Sebelah kanan saya ada Umam, bendahara Pokwan, dan yang paling ganteng ini Ucek, sekretaris Pokwan. Kali ini kita akan coba menjelaskan atau apa ya namanya? Kita ngobrol sharing gitu cerita aja. Cerita soal Pokwan nih. Nah ini kan kebetulan ada ketua Pokwan nih. Kita akan coba tanya-tanya dan menjelaskan sedikit sejarah Pokwan. Terus ada apa aja sih di Pokwan nih? Kok di sini ada podcast, ada ginian nih. Ada RC juga nih coba. Silakan kepada ketua Pokwan kita berikan kesempatan untuk sharing ya. Oke, Jadi, Bang. Ya, terima kasih. Ini host kita tadi lupa mengenalkan diri, namanya Camung. Iya, benar. Jadi teman-teman sekalian, bahwa Pokwan itu singkatan dari kelompok wartawan DPRD Kabupaten Bogor. Jadi Pokwan ini sudah 3 generasi. Dari generasi pertama dulu ada Bang Ugi, kemudian digantikan sama Bang Aldi, dan sekarang oleh kami dan saya kebetulan sebagai ketuanya. Pokwan ini tempat berkumpulnya jurnalis, fotografer, dan juga jurnalis TV yang kebetulan memang meliput di sekitar pemerintahan Kabupaten Bogor, lebih tepatnya lagi di DPRD Kabupaten Bogor. Jadi Pokwan adalah komunitas sebetulnya. Komunitas Ya. Bukan organisasi ya? Organisasi komunitas. Tetap saja dia terorganisasi, tapi sebagai organisasi komunitas. Makanya ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada bidang-bidangnya. Dan Pokwan hari ini kebetulan karena inisiatif dari teman-teman anggota itu sudah membuat beberapa program kegiatan, antara lain adalah ruang jurnalisme kelompok wartawan. Itu rujukan itu memang dibuat untuk edukasi dan antara kita, dari kita, dan untuk kita lagi. Itu kebetulan di itu apa namanya? Rujukan itu? Rujukan. Singkatan rujukan itu apa tadi? ruang jurnalisme kelompok wartawan. Jadi di jurnalisme. Jurnalisme. Ya. Jadi nanti rujukan itu dikomandoi atau ketua kelasnya kita sebut itu Bang Hendi. Bang Hendi Novian ini kebetulan dia selain di Pokwan memang menjabat sebagai sekretaris VFI Bogor, Pewarta Foto Indonesia di Bogor, wilayah kota dan kabupaten. Nanti kita undang dia untuk bicara soal rujukan secara detail ya, secara lebih detail. Kalau rujukan sendiri itu ngapain aja sih? Rujukan itu ngapain gitu? Ngapain? Ini ruang kelas tinggalnya itu ngapain gitu? Jadi rujukan itu Tahu juga nih teman-teman ini. ya nanti dia elaborasi sama Bang Kojer, tapi saya sedikit mengantar bahwa rujukan itu berangkat dari keprihatinan kita bahwa dunia pers kita hari ini barangkali harus kita akui bahwa ada ya sebagaimana juga profesi-profesi lain ada oknum yang melakukan kegiatan-kegiatan pers, tapi sebetulnya secara kompetensi dan juga secara kelayakan untuk menyandang status sebagai wartawan itu mereka belum layak. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu bertabrakan atau berseberangan dengan idealisme jurnalis. Nah, kita di sini tidak ingin masuk ke dalam ranah itu, tapi kita anggota kita bahwa hari ini jurnalisme terus berkembang dan kemudian kita sendiri harus terus meningkatkan kompetensi kita dan juga mengikuti perkembangan hari ini, maka kita bikin jurnalisme. Memang kegiatannya adalah edukasi, kita mendatangkan banyak narasumber yang kaitannya membahas materi-materi jurnalistik. Jadi rujukan itu tempat Belajar. wartawan. Ya, belajar. Saya juga masih belajar. Itu untuk khusus yang tergabung di Pokwan sendiri atau memang boleh dari wartawan dari luar Pokwan sendiri? Boleh nggak itu? Oh boleh, karena rujukan ini selama dia berprofesi sebagai wartawan, ya dia boleh ikut.
Baik teman-teman kita setiap kegiatan di rujukan itu banyak juga yang memang secara keanggotaan tidak masuk di sini, tapi secara pertemanan mereka memang berteman dengan. Oke, nanti kita bahas rujukan lebih dalam lagi. Oke. Nah, tadi bicara Pokwan ini kan ada beberapa divisi atau kegiatan lain yang rujukan. Nah, tadi dijelaskan ada bandnya juga, ada RC, nah bahkan ada Budi apa namanya? Cupang. Nah, Komunitas Itu Cupang. kan beta. Cupang. mungkin bisa dijelaskan satu persatu, mungkin detailnya kita undang nih, divisi-divisi kita undang lagi sini. Oh ya, nanti pasti kita sudah minta nanti mereka bicara soal masing-masing komunitas itu. Ya. Tapi nanti sekedar pengantar nih Bang cek ini soal band. Oh, band. Karena dia dulu musisi tapi memang gagal. Tapi Ini musisi yang gagal. iya, Musi tapi doang, sinya baru lagi musisinya nggak yang belum. Oh, gitu. Makanya sinya mudah-mudahan ada di sini jadi musisi. Baru musisi. Mudah-mudahan ada yang kontrak ya. Begitu ngeliat Apanya yang kontrak? Memang idenya berkembang dari rujukan, terus kita melihat teman-teman tuh punya hobi dan punya bakat di bidang-bidang lain selain profesinya sebagai jurnalis. Ternyata ada yang memang bermain musiknya tuh bagus. Mereka senang juga, dulu pernah ngeband mungkin Pak, anak muda ya, cuman memang nasib aja yang kurang beruntung. Emang stylenya juga beda. Iya. Style anak band. Nah nanti silakan nih rujukan band ya, cek ya. Tadi ada juga Beta Cupang, ada juga RC dan Ya, lain-lain. remote control nih. Nah ini kalau rujukan band ini sekarang kira-kira sudah sejauh mana Bang Cek? Nanti Mas, sekarang sih kalau band masih latihan-latihan aja di sini kan. Soalnya alat juga masih ya seadanya, anak-anak bawa sendiri. Latihan paling setiap beres liputan, beres ngetik, liputan lah, kelar liputan langsung kita latihan di sini. Ya sebenarnya Masih kalau- bawain lagu orang jauh ini sih. Ya, tapi ketua udah bikin lagu kemarin. Hah? belum di arranger, belum di Cuma kan sebenarnya band ini awalnya cuma Nah, iya. buat hiburan aja kan, jenuh dengan keseharian kita dari mulai liputan, nulis berita tiap hari seperti itu, untuk mengisi kekosongan atau lagi stres ya kita main band-bandan aja sebenarnya kan. Cuman belakangan memang berdasarkan apa namanya inisiatif dari kelompok wartawan, utamanya dari ketua sendiri atau dari teman-teman yang lain, kayaknya ini band-bandan mau dibikin rada serius. Bahkan ketua sendiri sudah menciptakan lagu yang memang menggambarkan seorang wartawan. Artinya lagu itu menggambarkan wartawan tuh ngapain aja. Peran wartawan itu dalam memberikan informasi kepada masyarakat tuh seperti apa. Mungkin Kayaknya perlu ada edisi khusus tuh membahas. ya. Ya, gua sih mempertajam aja. Kenapa banyak ide-ide gila gitu di Pokwan? Karena satu, Pokwan di generasinya Bang Epul ini anak muda isinya. Yang punya pola pikir tuh nggak cuman jadi wartawan. Oke, kita jadi wartawan sehari-hari kerja. Cuman ada satu kegiatan-kegiatan lain yang memang satu sisi lagi booming di masyarakat gitu. Kita tarik ke dalam sini supaya skupnya lebih kecil dan kita tuh langsung punya komunitas sendiri. Jadi selain wartawan ya Ngeband juga, juga. ternak ikan cupang, ternak iya. ikan lele. Iya. Nih main Penghasilan sehari berapa ini? penghasilannya masih dari kantor. Penghasilannya masih dari kantor. Ini masih senang-senangan aja. Ini menarik ini yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena gini, bro, selama ini wartawan itu kan selalu disibukkan dengan isu-isu yang lagi rame, apalagi sekarang Ya, masalah COVID lah, ya, kemarin demo. Nah, tapi teman-teman masih sempat gitu kan, ada waktu untuk bermain musik, bermain RC. Nah, ini menarik menurut saya. Enggak semua wartawan bisa melakukan itu. Ya. Ini awalnya dari mana sih? Ide itu dari mana teman-teman bisa seperti ini gitu kan? Punya banyak kegiatan lah di luar profesi sebagai wartawan. Yes, sebenarnya juga ini dibuka aja terbuka ya. Iya. Kemarin ini 2 minggu ke belakang itu kita sempat Jadi warga jadi karantina. Warga binaan, isolasi. Tapi semenjak jadi warga karantina, ide-ide itu malah Iya, makin justru lebih iya. banyak. Jadi kita berterima kasih ya pada corona ya. enggak dulu kita ODP 2 minggu itu. ODP. Karena Kenapa bisa ada seperti itu? ketua DPRD kita positif kan kemarin. Cuma sekarang udah sembuh, alhamdulillah udah mulai Alhamdulillah. aktivitas lagi.
Nah dari situ ngisi waktunya itu kita masih sering kumpul, walaupun ODP gitu ya, kita masih ketemu lah, sesekali masih ketemu. Nah dari pertemuan itu keluar ide-ide gila, Iya. ya main ngeband diseriusin, beli RC, ya kan, terus apa beli ember buat budidaya ikan lele. Dan juga tadi satu lagi beta cupa, Ya, beta ikan rujukan. cupang. Karena memang teman kita ada beberapa orang ya yang memang lagi concern buat usaha sampingan di bidang ikan cupang. Jual, Jadi dia memang ternak terus memang dijual. kan ada sisi bisnisnya juga di situ. Ya. Selain hobi juga, tapi memang ada sisi Iya, bisnisnya benar. juga. Ya ke depan ya harus kita pikirkan sisi bisnis itu. Bagus, bagus. Nah, tadi udah bicara soal band. Nah, sekarang di depan kita ada 2 unit RC. Nah, ini sama ini. Ide gila ini juga muncul saat jadi warga isolasi Saat juga. masa Ya. karantina. Nah, ini mau diapakan? Apakah ini sebatas main-main biasa atau memang Ide seperti apa? ide awalnya sih cuman buat main-main, cuman yang punya ide gila ini mau bikin turnamen. Ini berarti harus bertanggung jawab sebagai pokok ini ya. Mobilnya nggak ada, mau bikin turnamen. Jadi nanti boleh dicek bahwa hari ini kita sudah punya sirkuit di Taman Inspirasi ya. Sirkuit untuk RC mini scale off-road Udah standar banget lah itu. dan itu lebih dari jauh standar. Standar IOF ya. Jadi yang menarik ini, jadi teman-teman itu idenya luar biasa juga. Ketika main RC ini, tapi di sirkuit itu kita manfaatkan menjadi area untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru. Misalnya nanti di arena trek sirkuit itu ada nanti di papan mini banner itu berbagai macam tulisan yang isinya memang pesan-pesan positif, misalnya Protokol kesehatan. disiplin, ya protokol kesehatan, disiplin, terus pakai masker, cuci tangan, terus juga jaga jarak, hindari kerumunan dan Yang paling penting jangan lupa bahagia. yang paling penting itu Jangan lupa hashtag bahagia. jangan lupa bahagia. Nah, ini kan bicara RC ini kan sebetulnya ini banyak komunitasnya ya. Banyak komunitas RC ini. Nah, apakah nanti teman-teman di Pokwan ini akan membuat komunitas RC di Pokwan dan memang akan seperti apa ke depannya? Apakah akan diseriuskan atau akan sebatas hobi mengisi kosongan aja? Nanti untuk itu kita undang Kepala kepala divisinya, Bang Niko Pampam. Oke. Dia wartawan TV Kompas TV, Kompas TV. Mantap. Nanti di lain waktu kita akan coba panggil divisi bagian RC ini untuk menjelaskan seperti apa, mulai dari cara mainnya, harga, speknya, terus bagaimana Modifikasinya. segala macamnya. Nanti kita bahas hal itu dengan siapa? Bang Niko. Pampam. Oke. Ada Baik. lagi? Pada prinsipnya bahwa wartawan kita ini juga kan manusia. Ya, saya juga manusia. Ya kita manusia. Ada sisi-sisi yang memang kita harus hidup sebagai manusia. Ya contoh dengan kegembiraan ini, saya melihat teman-teman justru semakin tajam dalam kegiatan peliputannya, cara menulisnya, cara memperoleh data, terus juga mendekati narasumber dengan cara-cara ya juga yang manusia. Tidak datang dengan menakut-nakuti, tidak datang dengan mengancam-ngancam, tapi kita berkawan. Dari sisi itu kita berkawan. Tapi dari sisi profesi saya selalu tekankan dan kita selalu sudah sepakat bahwa kita wartawan yang merdeka dan independen. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi kita untuk kepentingan pribadi dia. Mereka. Merdeka itu. Jadi seperti itu. Jadi kita proporsional, ada hal-hal yang kita sangat cair dan sangat bersahabat, bahkan ketua DPRD menganggap kita sudah sebagai keluarganya, saudara dan keluarganya lah. Tapi saya selalu tekankan bahwa pada hubungan secara profesional, kita sebagai wartawan dan beliau sebagai ketua DPRD atau pemerintah di bidang legislatif itu, ada ranah-ranah yang kita nggak boleh saling mengintervensi. Maka disitulah teman-teman tetap dijaga dengan rujukan tadi, bahwa rujukan itu ruang jurnalisme kelompok wartawan, itulah yang akan menjaga marwah profesi kita. Kita nggak boleh melacurkan profesi kita, tidak boleh profesi ini hancur di tangan kita, atau kita membiarkan hancur ketika itu terjadi kita ada. Maka sebatas kecil ini, di kelompok kecil inilah kita menjaga itu rujukan. Luar biasa dong tepuk tangan itu. Balik lagi Bang, ini bicara Pokwan, ini kan organisasi kelompok ya. Ya.
di Pokwan sendiri dari media mana aja sih? Bisa nggak? Nah ini sekretaris, dia tahu, dia secara detail bisa data-data. Bro, cek. Siap. Gimana bro cek? Di Pokwan ini kan tergabung dari berbagai media nih. Nah ini media mana aja nih? Nah, masyarakat juga perlu tahu juga kan bahwa wartawan yang memang bekerja sehari-hari mencari berita itu kan ya teman-teman semua. Nah, dan masyarakat juga perlu tahu bahwa media-media yang memang kita concern dalam pemberitaan tidak ada tujuan lain, pokoknya konsen di kewartawanan dan ada tulisannya. Nah itu kan Pokwan ini kan wartawan-wartawan yang luar biasa. Nah itu ada dari mana aja gitu, dari media mana aja, tolong dijelaskan Bang Cek, biar masyarakat juga tahu ya. Kalau media ya di media kebanyakan sih dominan media-media yang ada di Bogor ya. Oh, media lokal. Media lokal, ada koran, ada cetak, ada sebagian anak TV juga. Cuman kalau wartawannya memang ganti-ganti. Oh gitu. Karena kayak ada beberapa yang di media koran gitu, setiap berapa bulan sekali dirotasi, pindah tugas tempatnya di mana. Cuman medianya tetap ada di sini. Kalau jumlah anggota Pokwan ini ada berapa? Jumlah anggota yang aktif kurang lebih 30 orang ya. 30. 30 orang. 30 orang. Itu Dan ya. saya sempat nggak aktif terus aktif lagi. Aktif lagi. Karena dirindukan ternyata. Ketuanya ini ketua ini dari media mana ini ketua ini? Media-medianya perlu disebut nggak? Sebut aja, sebut. Apa-apa. Kalau saya dari pojok1.id. Ini Ini ketua dari bogoroonline.com. Umam. Dari harian Pakuan Raya. Kalau Bang Camong dari mana? Saya dari Bogor Today Mas. Ya, terlepas dari itu ada Radar Bogor, ada Antara. harian metropolitan, Antara, kantor berita Antara juga. Antara ada. Teman-teman TV sebagian ada ya. Kompas ada. Kompas Ya. TV ada. Tribun RCTI. juga ada ya. Tribun News Bogor ada. Apalagi inilah koran. Inilah koran. Terus Jurnal Terus, Bogor. Jurnal Bogor. Ada juga ada. Pojok 1 lu udah ya. Oh, udah. Merdeka juga. Merdeka.com ada. Merdeka.com. Saya belum merdeka ini. Harus memerdekakan diri. Nah, sekarang berobong ini. Jadi kalau keanggotaan memang tidak semua media bisa masuk di Pokwan, walaupun dia hanya komunitas. Karena sempat juga ada yang minta masuk sini, tapi Memang ada persyaratan khusus atau ada kriteria atau gimana nih? Kita ngomong dengan ketuanya nih. jadi senior kita itu dulu mewariskan bahwa keanggotaan itu minimal dia sudah pernah ikut musyawarah kerja. Ya. Pertama itu, yang kedua memang secara ini kita juga memverifikasi apakah benar ini dari teman-teman wartawan atau ya Ngaku-ngaku wartawan. wartawan ngaku-ngaku. Jadi memang kita nggak Ada sembarangan. orang ngaku ya. Ya, karena hari ini saya bilang, saya sebagai ketua lah, bahwa Pokwan akan menjadi kelompok kerja, kelompok wartawan walaupun kecil yang menjaga marwah profesi, menjaga profesi. Maka kegiatan-kegiatan ini juga dalam rangka itu. Maka selalu kita sisipkan nilai-nilai jurnalistik di sini. Bagaimana kita memberikan juga terlibat karena kita hidup di masa pandemi. Kegiatan RC ini kita jadikan juga media untuk mensosialisasikan perubahan perilaku untuk menghadapi pandemi ini supaya cepat berakhir juga. Ya. Amin. Amin. Oke, sekarang Nah itu nih sekarang kita ke Bro Umam ini. Ini kan organisasi apa namanya tadi, organisasi apa? Komunitas. Komunitas. Nah, ini kan Bro Umam sebagai bendahara. Ini teman-teman ini pengen tahu ini nih, kayak RC, terus gitar. Ini ada sponsor atau memang hasil teman-teman diputar? Swadaya. Swadaya gimana nih coba? Ini sebenarnya kan berangkat dari tadi inisiatif perorangan ya, Oh, ya. mengisi kekosongan dan mengisi Bukan uang pribadi ya, kan bendahara ini. Bukan. kita berangkat bareng-bareng lah. Gitu kan. Dari kita untuk kita lah ya. Dari kita untuk kita. Sebenarnya kan awalnya ya tadi mengisi kekosongan atau biar nggak stres di masa-masa karantina kita selama 14 hari. RC ini sebenarnya muncul dari riset, dari ngecek gitu kan. Awalnya gue juga kagak ngerti maksudnya apaan sih ini kan, RC itu apa. Tapi ternyata teman-teman yang memang satu hobi, mereka membeli dengan uangnya pribadi masing-masing dan ini tidak ada sponsor gitu kan. Cuman ternyata setelah disonding ke beberapa orang seperti ketua dewan, mereka mendukung lah dengan kegiatan positif ini. Meskipun kita tekankan ini sebenarnya inisiatif dari teman-teman dan uang pribadi masing-masing, tidak ada sponsor-sponsor yang masuk. Mungkin ke depannya ya
ini bakalan lebih diseriusin turnamen mungkin bisa jadi gitu kan. Oh, ada turnamen juga. Ya mungkin Oh, bisa kita sudah jadi. mulai tuh turnamen. Bisa jadi gitu kan. Ya nantinya mungkin ini kan bisa jadi ajang musyawarah sebenarnya, ajang silaturahmi mungkin dari teman-teman wartawan yang sudah senior yang memang udah lama nggak kesini lah, bisa kan jadi ajang silaturahmi di sini. Gitu aja. Oke, siap. Macam Bang, cuman gue mau nanya satu boleh nggak? Nanya ke host, Oh, iya. nanya ke host boleh. Silakan boleh. Ini acara kan podcast, Betul. acara apa kegiatan baru juga di Pokwan ya? Iya. Itu apa sih maksudnya podcast? Gue yang ditanya ini. Kayaknya nanti podcast kita akan undang. Apa mau dikupas nanti lebih detail? Detail lagi. Jadi begini, ini acara perdana kita nih. Oke, Sekaligus siap. kita sosialisasi atau mempromosikan bahwa di Pokwan itu selain ada rujukan untuk kelas belajar, band, versi ada podcast juga. Buat Nah, kita buat kita sharing kayak gini ngobrol-ngobrol santai. Tapi undang juga tadi Bupati. Nah, tapi ke depannya Oh, kita- nggak cuma buat wartawan. podcast itu salah satu media untuk menyampaikan Pasti. Informasi. informasi juga. Siap. Jadi tidak hanya kita mungkin kalau misalkan ketika ada isu yang memang lagi bagus, kita perlu mengundang bupati, kita hadirkan bupati. Lagi kita tunggu Bupati datang sini ya. Harus datang. Siap. Ketua DPR harus Ketua datang. DPR juga harus datang. Ya, jadi teman-teman nanti jangan lupa ya subscribe, like dan komen di YouTube Pokwan. Nah, di sini. Di bawah. Di sini. Di sini. Iya. Oke ya, kita udah ngobrol-ngobrol soal seputar Pokwan, tunjukkan ada apa dari Pokwan, berapa anggota Pokwan dan di mana aja. Mungkin untuk penutup, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan podcast ini, ya mungkin teman-teman selain dari kewartawanan ada beberapa instansi atau pemerintah yang berkaitan ketika isu itu lagi hangat kita akan undang. Nah, podcast ini salah satu media mungkin ini lahir dari pemikiran teman-teman semua ya. Ya. Lahir dari pemikiran teman-teman semua yang tadinya kita hanya bisa membuat berita naik di koran dan lain, dan ternyata kita bisa berinovasi membuat podcast, dan disinilah tempatnya kita untuk bercerita soal apapun yang mengedukasi, memberikan solusi, memberikan edukasi dan menginspirasi Yes. masyarakat. Mungkin itu aja. Oke, sampai jumpa kembali bro bersama kami. Ya.